Oke, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah coba dengan latihan contoh soal. Nah, sekarang kita akan coba melakukan latihan ya. Kita akan coba bahas mengenai latihan soal yang ada di akhir bab. Nah, adik-adik lihat untuk soal nomor satu ini kakak ambil ya dari soal UN 2013 ya. Nah, perhatikan data uji pH beberapa larutan. Nah, ada larutan ya, ada larutannya larutan PQRST, kemudian pH awalnya 3, 5, 8, 9, 10. Nah, kemudian di sini ada pH setelah penambahan. Jadi, ada penambahan sedikit asam, penambahan sedikit basa. Jadi, misalkan larutan pH awalnya 3, ditambahin sedikit asam jadi 1, ditambahin sedikit basa jadi 4 pH-nya gitu ya. Sama untuk yang Ki juga. pH awalnya 5, ditambahin sedikit asam pH-nya jadi 4,9, ditambahin sedikit basa pH-nya jadi 5,1. Nah, yang lain juga sama. Jadi cara bacanya seperti itu adik-adik ya. Nah, pertanyaannya setelah data ditampilkan itu adalah larutan yang merupakan larutan penyangga nih. Larutan mana adik-adik yang merupakan larutan penyangga? Larutannya ada 5 nih, P, Q, R, S, T ya. Nah, ada A, P dan Q, B, Q dan R, C, R dan S, D, R dan T, E, S dan T. Oke, kita akan coba jawab ya pertanyaan yang ini ya adik-adik ya. Oke, kita jawab pertanyaannya. Jawab you gitu ya. Nah, seperti biasa jawabnya apa? Benar. Ayo Kang gitu ya. Nah, adik-adik, kita balik lagi ke prinsip bahwa yang namanya larutan penyangga itu adalah yang dapat mempertahankan pH. Nah, ini nih. Kata kuncinya itu ya. Mempertahankan. Mempertahankan nilai pH gitu ya. Nilai pH. Nah, itu kata kuncinya adik-adik. Nah, jadi adik, jadi lihat yang namanya pH ya, khususnya untuk buffer itu tidak akan berubah adik-adik. Maksudnya berubahnya sedikit ya. Dengan penambahan sedikit asam atau basa, maka harga pH-nya akan relatif ya. Kurang lebih lah ya, kurang lebih tetap jadi. Nah, berdasarkan tabel ini kita lihat. Nah, kita analisis satu-satu ya. Nah, untuk P, nih awalnya 3. Setelah ditambah asam, wah ini jauh banget nih. Dari 3 dia ke 1. Nah, ditambah lagi basa nih. Dari 3 dia ke 4. Nah, ini lumayan tinggi adik-adik. Perubahan 1, 2 itu sangat tinggi ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, yang Ki sekarang. Yang Ki ya, kita lihat. Nah, yang Ki itu 5 ya. Kemudian awalnya 5, kemudian setelah ditambah sedikit asam jadi 49, sedikit ditambah basa jadi 5,1. Ya. Ketika ditambah asam kan dia akan semakin kecil ya. Maksudnya akan lebih dekat ke 1 gitu ya. Jadi menurun gitu ketika ditambah asam dan ketika ditambah basa dia akan naik gitu jadi pH-nya. Seperti itu ya. Nah, adik-adik kita lihat. Nah, untuk yang Ki ini awalnya 5 jadi 49 jadi 51 ini lumayan dikit nih. Nih, jadi kakak lingkarin nih. Ya kalau yang tadi jauh ya. Kalau yang Ki ini dia perubahannya sedikit ya, cuma 0,1 nih. Ya. Kemudian ke soal larutan yang R nih. Yang R itu pH awalnya 8. Setelah ditambah asam jadi 79, ditambah basa jadi 8,1. Nah, ini juga kecil ya. Nah, kakak tandain lagi ya. Nah, kita lihat ke larutan yang S nih. Asalnya 9. Nah, setelah ditambah asam dia turun 0,5 nih adik-adik ya, cukup besar sekali ya. Nah, setelah ditambah basa jadi 10,5. Ini cukup besar juga ya. Jadi yang T 10 awalnya. Kemudian ini sangat tinggi sekali ya penurunannya. Nah, ini jadi 11, jadi 8,5, jadi terlalu jauh. Ya. Jadi balik lagi ke prinsip dapat mempertahankan pH. Jadi larutan yang dapat mempertahankan pH. Jadi ketika dilakukan penambahan asam,
berubahnya sedikit sekali. Ketika ditambah basa, berubahnya sedikit sekali. Nah, berarti larutan yang bersifat dapat mempertahankan pH itu adalah larutan Q dan R. Oke, kita lihat di sini. Jadi, nah ini B ya, jawabannya Q dan R. Seperti itu adik-adik ya. Jadi, balik lagi ke prinsip lihat soalnya, kemudian analisis perubahan pH-nya ya. Ketika sedikit ditambah asam, sedikit ditambah basa, cari larutan yang perubahan pH-nya sedikit sekali. Nah, berarti kalau dia bisa mempertahankan pH sedemikian rupa, nah makanya dia disebut larutan buffer. Seperti itu adik-adik ya. Baik, sudah jelas ya untuk soal yang ini adik-adik ya. Ya, nanti kita beranjak lagi ke soal berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.